Untuk operasi AND dan OR. Nah, selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu ada juga operasi AND dan OR. AND itu adalah eh, fungsi AND itu didapatkan atau hasilnya didapatkan apabila X ketemu Y atau bilangan 1 dan bilangan 2 itu di AND kan itu hasilnya adalah 0, eh, kecuali ketika 1 bertemu dengan 1 itu hasilnya adalah 1, atau bisa dikatakan apabila semua bilangan yang di N-kan itu nilainya 1, maka hasilnya 1. Tapi apabila ada salah satu yang bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Kebalikan dengan OR ya. OR itu dia akan bernilai 1 apabila salah satu atau semuanya itu bernilai 1 bilangannya. Kemudian dia akan bernilai 0 apabila semua bilangannya itu nilainya adalah 0 yang di-OR-kan. Jadi contohnya X dan Y di sini, X 0, Y 0, maka X OR Y itu hasilnya adalah 0. Kemudian X 0, Y 1, X 0, Y 1 di-OR-kan hasilnya adalah 1. Atau X 1, Y 0 hasilnya kalau di-OR-kan adalah 1, tapi kalau di-AND-kan adalah 0. Kemudian X 1, Y 1 di-OR-kan adalah 1. Jadi bukan 2 tetapi 1. Nah, fungsi AND dan OR ini kalau kita ibaratkan ya, kalau AND itu adalah dia akan berjalan apabila suaranya bulat ya, suara bulat, semuanya menyatakan setuju. Kalau OR, dia akan berjalan ketika salah satunya itu bernilai 1. Atau bisa dikatakan kalau N itu kalau di rangkaian listrik itu adalah dia seri, dia akan menyala, lampu akan menyala apabila semuanya tersambung, saklarnya tersambung. Kalau OR itu adalah paralel. Jadi ketika salah satu tersambung, maka otomatis lampunya akan menyala. Selain AND dan OR ada mod dan diff. Kalau mod itu dilambangkan dengan persen ya. Operasi mod berfungsi untuk mencari sisa bagi dari sebuah pembagian secara bulat. Kemudian kalau diff itu dilambangkan dengan slash, itu berfungsi untuk mendapatkan hasil bagi dari sebuah pembagian secara bulat. Contohnya, ketika ada bilangan A 50, bilangan B 15, dan C 10, ketika dimodkan A mod B itu adalah 50 mod 15 sama dengan 5. Jadi mencari hasil sisa baginya. 50 dibagi 15 itu kan 3, sekian gitu ya. Atau di sini 3 berapa? 50 bagi 15 adalah 3, 5 per 15. Nah, 5 per 15-nya itu, nah 5-nya itu menjadi mod ya. Jadi mod. Contoh yang lain adalah A mod C, 50 mod 10 itu hasilnya adalah 0 karena 50 dibagi 10 itu penuh ya 5 dan tidak ada sisa bagi. Beda dengan div, itu adalah kebalikan. Kalau mod tadi sisa, kalau div itu adalah hasil bilangan pembagian tapi dia yang bulat. Misal tadi kan 3,5 per 15 ya, 3,33 gitu ya. Artinya kalau div itu 50 di div 15 itu adalah 3, 50 div 10 itu adalah 5. Seperti itu. Jadi hasil bagi yang secara bulat. Contoh lain misal 9 div 3 itu adalah 0. 9 div 3 itu 3, 9 mod 3 itu adalah 0. Oke. Kemudian untuk penjelasan bilangan. Jadi di internet protokol itu kita menggunakan beberapa bilangan ya, jenis-jenis bilangan. Yang pertama bilangan desimal, itu adalah bilangan yang terdiri dari 10 angka atau simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disebut juga sistem bilangan basis 10, karena mempunyai 10 digit.
Nah, cirinya adalah adanya tampilan subscript D atau 10 di akhir suatu bilangan atau subscript tidak dituliskan. Bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari 2 atau basis 2, yaitu simbolnya 0 dan 1. Bobot pada sistem bilangan biner dalam desimal dimulai dari paling kanan ke kiri, yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya, ya, tergantung pangkatnya. Cirinya adalah adanya tambahan subscript B atau 2 di akhir suatu bilangan. Jadi, bilangan biner ini hanya terdiri dari 2 bilangan ya, mulainya dari 0, 0 dan 1. Jadi, kalau kita nyebut basisnya 2, artinya tidak ada bilangan 2 di situ. Kalau menyebutnya basis 10, artinya tidak ada 10 di situ dan jumlahnya bilangan 10. Dari 0 sampai 9 itu 10 digit ya, 10 simbol. 0 sampai 1 atau 0 dan 1 ada 2 simbol. Kemudian bilangan heksadesimal itu adalah bilangan terdiri dari 16 angka atau simbol. Disebut juga sistem bilangan basis 16 heksadesimal. Karena mempunyai 16 angka atau simbol, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 itu diganti dengan huruf. 10 itu huruf A, kemudian 11 itu huruf B, 12 itu C, 13 D, 14 E, dan 15 F. Tidak ada G, karena G itu 16 ya. G itu otomatis bilangan 16, dan karena basisnya 16, maka dia dibatasi sampai F saja, atau setara dengan 15. Ini untuk konversi juga sudah dipelajari ya di sistem digital. Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 2. Contohnya 625 desimal itu berapa biner? Maka di sini di mod ya, di mod 625 mod 2 itu pokoknya kalau bilangan ganjil. Nah, gampangnya kalau bilangan desimal ke biner itu kita tahunya kalau misal dia bilangan ganjil, modnya pasti sisanya 1. Kalau bilangan genap, sisanya 0. Seperti itu. 625 mod 2 sama dengan 1. 625 div 2 itu 312. Jadi seperti ini, turun terus sampai didapatkan angka hasilnya. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi 625 desimal itu adalah 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 biner. Kemudian konversi biner ke desimal. Biner ke desimal caranya dibalik ya. Jadi kalau misalnya di sini ada bilangan biner 10, 10, itu bilangan desimalnya berapa? Bilangan desimalnya 1 dikali 2 pangkat 6, karena di sini ada 7 bilangan biner. Ada 7 bilangan biner. Kemudian yang paling kiri dikali dengan jumlah bilangan biner dikurangi 1. Kan jumlahnya 7. 7 kurangi 1 sama dengan 6. Jadi 1 kali 2 pangkat 6. Dijumlahkan dengan bilangan kedua dari kiri. Itu 0 kali 2 pangkat 5 dijumlahkan dengan 1 kali 2 pangkat 4. Jumlahkan 0 kali 2 pangkat 3 dijumlahkan dengan 0 kali 2 pangkat 2. Jumlahkan dengan 1 kali 2 pangkat 1 dan jumlahkan 1 kali 2 pangkat 0. Nah, bilangan apapun dikalikan dengan 0 itu adalah 0. Oleh karena itu, hasilnya adalah 64 plus 0 plus 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 1. Itu sama dengan 83D, atau D-nya dihilangin nggak apa-apa karena ini bilangan desimal ya. Bilangan desimal. Bagaimana kalau heksadesimal? Sama seperti tadi ya, biner ke desimal. Dikalikan dengan jumlah bilangannya ada berapa nih? Jumlah simbolnya ada berapa? Ada 4. Berarti paling kiri 16 dikali pangkat 4 kurang 1. Berarti pangkat 3. B dikali 16 pangkat 3 tambah E kali 16 pangkat 2 tambah 1 kali 16 pangkat 1 tambah A kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 itu berapa? 16 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Hasilnya didapat B
terjemahkan menjadi 11 ya. Jadi 11 dikali 16 pangkat 3 itu ada 45.056. Seperti itu. Kemudian 14 kali 16 pangkat 2 3.584. 1 kali 16 pangkat 1 16. 10 kali 16 pangkat 0 atau 10 kali 1 sama dengan 10. Hasilnya didapat dengan 48.666 desimal. Nah, untuk heksabiner itu bisa melewati desimal dulu ya, bisa melewati desimal dulu, dirubah ke desimal, nah desimal dirubah ke biner, seperti itu. Nah, ini tuh konversi IP address. Oke, mungkin saya beri waktu 5 menit dulu ya untuk konversi. Silakan disampaikan, waktunya kurang lebih 5 menit sampai 16.28.
Oke, kita lanjutkan ya, karena tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke konversi IP address. Nah, kalau tadi ada bilangan desimal, ada bilangan biner, ada bilangan heksa, ya. Ada juga bilangan okta sebenarnya, tapi kita jarang pakai. Ini ada bilangan IP address. Nah, IP address ini IP address versi 4 ya, terdiri dari 32 bit dan dibagi menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian memiliki 8 bit. Jadi, bayangkan ada 32 bit ya, 32 digit itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, karena dibagi menjadi 4 bagian, otomatis setiap bagiannya itu terdiri dari 8 bit. Di tiap-tiap bagian pada IP address versi 4 memiliki range angka antara 0 sampai 255. Itu kalau dalam bentuk desimal ya. Jadi kalau di sini 8 bit ya dalam bentuk biner. Karena bit itu adalah angka biner sejatinya. Kemudian kalau 0 sampai 255 itu dalam bentuk desimal. Angka 0 didapat dari konversi ya ini 0, 0, 0, 0 sebanyak 8 bit. Itu pakat dalam bentuk biner ya ini. Ada tanda binernya itu adalah 0. Terus angka 255 didapat dari konversi apabila dalam satu bagian itu yang terdiri dari 8 digit ini itu angkanya semuanya 1, maka kalau semuanya ini 1 dalam bentuk biner dikonversikan ke desimal menjadi 255. Kemudian untuk penjumlahan desimal, nah ini sebelum mau masuk ke penjumlahan dalam bentuk IP address, kita pelajari dulu atau ingat-ingat kembali penjumlahan dalam bentuk bilangan desimal. Basis bilangan pada bilangan desimal adalah 10. Sehingga jika terdapat angka lebih dari sama dengan 10, maka akan disimpan 1 di depannya atau carry ya. Carry. Contohnya adalah 11.655 dijumlahkan dengan 31.555. Kita hitung yang dari paling belakang dulu. 5 ditambah 5 itu sama dengan 10. Nah, karena 10 bilangan desimal itu kan tidak boleh ya ditulis 10 itu tidak boleh. Otomatis kita cari tahu 10 itu berapa sih kalau ditulis gitu. Otomatis 10 dikurangi 10 karena basisnya desimal. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian disimpan 1 di sini di atas ya. Di atas disimpan 1 di atas. 1 tambah 5 tambah 5 sama dengan 11. 11 juga lebih dari 10 ya. 11 lebih dari 10. 11 kurang 10 1 ditulisnya 1. Masih nyimpan 1 lagi. 1 tambah 6 tambah 5 itu 12. 12 lebih dari 10 juga.
ditulisnya 2. Kemudian nyimpan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian ini tidak ada carry out ya, karena tidak lebih dari 10 di sini. Otomatis 0 tambah 1 tambah 3, 4. Maka hasilnya adalah 43.210. Itu cara kalau bilangan desimal. Kalau bilangan IP address seperti apa? Nah, bilangan IP address itu basisnya adalah, kalau dalam bentuk desimal, basisnya adalah 256. Kenapa 256? Karena dia 0 sampai 255. Kalau 1 sampai 255 itu kan ada 255. Ditambah dengan angka 0 otomatis menjadi 256. Sehingga jika terdapat angka lebih besar sama dengan 256, maka akan simpan 1. Contohnya 255 atau 255 tambah 255 itu kan 510. 510 lebih dari 256. Otomatis karena basis IP address 256, 510 kurangi 256 sama dengan 254. Kemudian menyimpan 1, 255 tambah 255 tambah 1. 511 dikurangi 256 sama dengan 255. Karena ini pengurangan ya, lebih dari 256 otomatis menyimpan 1. 1 tambah 74 tambah 3 sama dengan 78. Yang di paling kiri, bagian paling kiri itu 123 tambah 0 sama dengan 123. Jadi IP address-nya adalah 123.78.255.254. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk penjumlahan. Ini mahasiswanya makin lama makin berkurang ya. Tadi ada 90, sekarang 78 gitu. Oke, kita lanjutkan karena tidak ada pertanyaan. Kalian juga mungkin sudah khatam ya ini IP address karena sudah lebih dulu. Kita jelaskan tentang internet protokol. Internet protokol atau IP adalah sebuah protokol yang secara umum dijalankan bersama protokol TCP. Nah, oleh karena barengan gitu ya, bersama-sama, sehingga sering disebutnya dengan TCP/IP. Protokol ini adalah protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui perangkat yang terhubung ke jaringan berdasarkan IP address. Nah, internet protokol itu berada pada network layer dan digunakan untuk pengalamatan dan routing paket data antar host di dalam jaringan berbasis TCP/IP. IP address merupakan konsekuensi dari penerapan internet protokol untuk mengintegrasikan jaringan komputer di dunia. IP address sifatnya unik, ya. Unik artinya dalam satu jaringan itu tidak ada IP yang sama, gitu ya. Sama seperti NIM kalian ya, NIM kalian. Kemudian IANA adalah lembaga sentral internet yang mengatur penggunaan IP address di seluruh dunia. IP address ada dua macam, IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, untuk secara umum, jaringan komputer kita masih menggunakan IP address versi 4. Kenapa? Karena ini yang pertama adalah versi yang lebih awal daripada IP versi 6. Dan kemudian IP versi 4 masih cukup ya, masih cukup sampai saat ini masih cukup untuk digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, pada kata IP address yang digunakan di perkuliahan ini merujuk ke IPv4. Nah, IP address itu merupakan alamat global yang bersifat unik untuk interface dalam sebuah jaringan. Panjangnya adalah 32 bit dan terdiri dari network ID dan host ID. Jenis IP address ya,
secara khusus memiliki tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengalamatan sebuah host. Contohnya, localhost itu 127.0.0.1, sehingga ketika ada host atau PC ya, PC pribadi atau mungkin HP atau printer itu tidak bisa menggunakan IP address ini 127.0.0.1, tidak bisa. Atau menggunakan multicast. Jadi kalau multicast itu bisa digunakan untuk siaran ya, untuk broadcast gitu. Biasanya IP-nya yang digunakan adalah 224.0.0/4. Jadi /4 ini maksudnya adalah jadi IP-nya bebas, yang penting dari 224 gitu ya. Prefix-nya 4. Kemudian untuk testnet 192.0.2.0. Kemudian benchmark, untuk benchmark itu 198.18.0.0 dengan prefix 15 seperti itu. Limited broadcast 255.255.255.255 dengan prefix 32. Jadi ini juga IP-IP ini itu tidak bisa digunakan untuk pengalamatan sebuah host. Selain IP khusus, ada juga IP privat ya. IP privat adalah IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. Jaringan lokal yang dimaksud adalah jaringan yang tidak terhubung ke internet seperti itu. Kemudian IP publik merupakan IP address yang dapat diakses di jaringan internet dan dikenal juga dengan Globally Routable Unicast IP Address. IP publik didapatkan dengan cara mendaftarkan ke ISP ya, ISP atau APNIC atau INDIC seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa asal pakai IP address terus tersambung ke internet ya. Kalaupun bisa itu otomatis karena IP publiknya itu sudah didaftarkan ke ISP seperti itu. Kemudian NAT. NAT singkatan dari Network Address Translation. Tugas NAT adalah untuk memetakan IP tertentu ke IP yang lain. NAT digunakan untuk mengkoneksikan IP private ke internet melalui IP publik. Keuntungan sistem ini adalah hanya diperlukan sebuah IP publik untuk menangani banyak IP privat. Ya, jadi NAT ini ya, kalau teman-teman ingin tahu gambarannya, jadi NAT ini kasarannya adalah apa ya? Dia identitas sebuah ya. Kalian ketua kartu KK gitu ya, nomor KK. Nah, nomor KK itu kan teman-teman ya. Ini kan biasanya kan dulu disuruh kalau daftar sesuatu itu kan ditanya NIK-nya, nomor NIK-nya, kemudian nomor KK-nya kayak gitu. Nah, NAT ini istilahnya adalah nomor KK. Jadi eh, NAT ini IP yang dikenal di publik. Jadi seluruh ITTP itu kalau semua terkoneksi ke internet, kita dikenalnya hanya satu di dunia IP publik itu dikenalnya hanya satu IP yaitu IP dari IT Telkom Purwokerto. Masalah siapa berapa IP-nya itu nanti diketahui di level selanjutnya. Jadi kalau misal ada orang iseng gitu ya, ada orang iseng ngehack sebuah website itu kalau dia dari IT Telkom maka yang ketahuan adalah bahwa hacker ini atau orang yang iseng ini berasal dari atau menyambung pakai jaringan ITTP seperti itu. Tapi belum diketahui siapa pemiliknya, itu perlu diketahui lebih lanjut. Nanti kalau sudah ditelusuri lebih dalam akan diketahui menggunakan laptop apa, menggunakan IP berapa, dia terdaftar sebagai pemiliknya siapa seperti itu. Tapi untuk dalam hal yang global, dia hanya diketahui sebagai ITTP saja. Sama seperti teman-teman kalau misal ikut lomba ya, ikut lomba itu mewakili kampus gitu ya. Kalau kita kenalan gitu ya, kenalan di luar, kita kenalan sama mahasiswa dari kampus lain, kita seringnya apa sih? Seringnya nanya dari kampus mana gitu ya. Tetapi kalau misal kita kenalan di dalam lingkup ITTP atau katakanlah dia IP privat, kita nggak akan nanya dari kampus mana, tapi
tanya dari prodi apa, atau mungkin ya dari prodi apa, kemudian dari kelas apa, kalau misalnya sesama IF dari kelas apa, A, B, C, D, E, F, G, H, atau K, L, M, N, O, P, Q, R, seperti itu ya. Itu karena dia dari IP privat. Tapi kalau dari IP publik, kita tidak akan ditanya di ITTP eh, dari kelas apa atau dari prodi apa, itu pertanyaan lanjutan ya. Tapi hal utama yang ditanyakan adalah atau sebagai perkenalan adalah dari kampus mana, seperti itu. Nah, itulah fungsi dari NAT. Kemudian untuk classful IP address atau IPv4 ini adalah peta pembagian jumlah jumlah IP address ya. Untuk kelas A itu adalah 2 pangkat 31 atau setara dengan 50% dari jumlah keseluruhan IP address. Untuk kelas B itu 2 pangkat 30 atau 25%, kelas C 2 pangkat 29 atau 12,5%, kelas D dan E itu sama-sama 6,25%. Jadi kelas B itu setengahnya kelas A, kelas C setengahnya kelas B, kelas D dan E itu setengahnya kelas C. Nah, kelas A diperuntukkan untuk jaringan skala besar, karena tadi ya, IP address-nya adalah yang paling banyak. Kemudian kelas B jaringan skala menengah, kelas C jaringan skala kecil, kelas D itu dikhususkan untuk multicasting. Kemudian kelas E itu eksperimental, seperti itu. Nah, IP address notation. Nah, dikenal dengan kalau bentuknya dalam bentuk biner, kita menyebutnya adalah oktet ya. Oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan oktet 4. Ini adalah penyebutan atau eh, penulisan untuk masing-masing bagian. Untuk bagian paling kiri itu disebut dengan oktet 1. Di bagian kedua itu oktet 2, bagian ketiga oktet 3, bagian 4 oktet 4. Itu kalau bentuknya dalam bentuk biner. Kalau dalam bentuk desimal, kita menyebutnya dengan byte ya. Byte bukan bit tapi byte. Byte 1, byte 2, byte 3, dan byte 4. Untuk dot decimal notation, nah IP address ditulis dalam bentuk dot decimal notation. Tiap byte diidentifikasikan dengan nomor desimal dalam rank 0 sampai dengan 255. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini kalau oktet pertama itu oktet satu itu adalah 1000000 itu adalah byte 1. Kalau dirubah menjadi byte menjadi 128. Kemudian yang kedua 1000111 menjadi 143. Kemudian untuk 1000101 menjadi 137 dan 1001000 menjadi 144. Gimana Pak? Mbak Irun? Oh gitu? Apa nambah atasnya ya Pak? Nambah atasnya apa ya? Ditambahin? Apa ya? Kurang tinggi kemarin tuh sebenarnya. Mm-mm. Sering banyak orang longok-longok jadi nggak nyaman. Ya kayak gitu. Nggak ngerti kurangnya mungkin Pak. Oke, maaf ya, ada kita lanjutkan. Untuk klasifikasi IP address. Nah, tadi kita sebutnya IP address ada net ID, ada host ID. Nah, untuk kelas A itu karena dari 4 bagian ya, 4 byte, byte 1, byte 2, byte 3, dan byte 4. Untuk net ID-nya itu untuk kelas A itu ada di byte 1 saja. Sedangkan byte 2, 3, dan 4 itu digunakan untuk host ID. Sedangkan untuk kelas B itu byte 1 dan byte 2 digunakan untuk net ID, dan byte 3 dan 4 digunakan untuk host ID. Kalau kelas C, byte 1, 2, 3 untuk net ID dan byte 4 untuk host ID. Net ID adalah bagian dari IP address yang digunakan sebagai identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada.
Sedangkan untuk host ID itu adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host dalam jaringan tersebut. Nah, kemudian untuk setting IP address ada setting IP address secara statik, yaitu setting manual ya. IP-nya istilahnya IP tembak lah. Kalian sudah menentukan IP address berapa yang akan digunakan gitu. Atau menggunakan automatic IP address. Nah, automatic IP address itu menggunakan DHCP. Artinya teman-teman dapat IP ya sedapatnya gitu ya, sedapatnya seperti itu. Menggunakan automatic IP address. Oke, untuk internet protokol sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut ke materi selanjutnya? Diberikan waktu Pak, ya. saya ingin bertanya Pak tentang internet protokol ya. Jadi gini, misalnya nih ada server backend nih Pak. Ini siapa ya Mas? Saya Bisa disebutin namanya sekali. iya, Pak. Nama saya Marika Budi dengan NIM 2211102066. Kelas apa Ya, Mas? jadi pertanyaan adalah, jadi gini, misalnya nih ada server backend nih Pak. Ya, terus ada front end, yaitu misalnya browser gitu ya. Terus user ingin mengupload file melalui front end-nya gitu, melalui browsernya. Dan filenya itu segede 5 GB gitu. Nah, itu untuk menghandle itu, apakah ada internet protokol khusus atau gimana cara menghandle-nya? Itu sih Pak, pertanyaan saya. Menghandle-nya dalam artian gimana? Menghandle-nya tuh dalam artian tuh bisa gitu loh. Bisa diterima oleh back end dan diterima dengan baik secara efisien. Dari servernya gitu loh, diterima servernya. Jaringannya pakai apa dulu Mas? Gimana Pak? Bentar. Jaringannya menggunakan apa? Menggunakan lokal, menggunakan internet, atau internet. Ya. Bisa menggunakan FTP server, itu lebih aman. Apakah bisa dijelaskan lebih detail Pak? STP Pak, itu apa Pak? FTP. FTP Pak. Ya kalau Oh. kalau FTP itu dia upload file. Jadi seperti Google Drive gitu. Tapi upload apa kok 5 GB Mas? Gimana Pak? Upload file apa kok 5 GB? Besar sekali. Ya misalnya ada data Excel dia sebesar itu gitu misalnya. Kalau data Excel sebesar itu bisa ditinjau lagi sih itu benar apa enggak. Karena setahu saya sih nggak ada file Excel sebesar 5 GB. Namun jika ada gitu Pak, misalnya mungkin video gitu sebesar itu dan ingin dikirim ke server gitu ya. Itu gimana? Atau tetap pakai FTP itu? Biasanya pakai FTP, pakai FileZilla. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Saya akan ganti file ya.
Kalau tidak ada, kita akan sambung ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang subnetting. Nah, IP address ya. IP address pada jaringan komputer terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah network mask, kemudian prefix, network ID, broadcast ID, rank host, dan jumlah host. Untuk prefix itu berfungsi sebagai penunjuk berapa banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Disebut juga dengan CDR atau classless interdomain routing, ditandai dengan tanda slash di akhir IP address. Contoh fungsian prefix 192.168.3.0/24, di mana /24 adalah prefix yang artinya jika 192.168.3.0 diubah dalam 32 bit angka biner, maka 20 angka pertama merupakan network ID dan 8 bit sisanya adalah host ID. Jadi /24 prefix itu 24 itu merupakan network ID dan 8 bit. Kan 32 dikurangi 24 sama dengan 8 ya. 32 dikurangi 4, 24 sama dengan 8, 8 bit sisanya adalah host ID. Prefix menentukan banyaknya biner 1 pada netmask dalam bentuk biner. Kemudian untuk netmask sendiri, netmask adalah bentuk desimal dari prefix. Ditentukan oleh banyaknya biner 1 pada netmask. Netmask default untuk kelas A adalah 8 atau prefixnya 8 ya. Itu netmasknya 255.0.0.0, atau kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0 untuk netmask default. Jadi kalau misal ada soal prefixnya belum diketahui, maka gunakan netmask defaultnya. Jadi harus tahu itu IP termasuk kelas A, kelas B, ataupun kelas C. Kemudian untuk netmask ini CDR ya, ini sudah dijelaskan. Bagaimana kalau misal 26? Maka kalau prefixnya 26, otomatis netmasknya itu terdiri dari 26 digit ya. Dari 32 itu 26 bit pertamanya itu bernilai 1, yang mana artinya adalah 255.255.255.192 untuk netmask kelas full. Kemudian IP address-nya itu 192.168.2.1. Oke, kemudian untuk network ID adalah identitas suatu jaringan, di mana network ID ini didapatkan dari IP address di NK-net dengan netmask dalam bentuk biner. Ya, operasi N ini dalam bentuk biner, artinya IP-nya ini dan netmasknya itu dirubah menjadi biner dulu, baru di N-kan. Seperti itu. Maka nanti akan didapatkan IP atau network ID-nya. Untuk wildcard, itu adalah sederet angka yang menentukan rank IP untuk diizinkan atau ditolak akses. Wildcard didapatkan dari IP maksimalnya, yaitu 255.255.255.255 dikurangi dengan netmasknya. Contohnya, ada IP dengan netmask 255.255.255.0, maka wildcard-nya adalah 0.0.0.255. Didapatkan dari mana? 255 dikurangi 2550, 255 dikurangi 2550, 255 dikurangi 2550, dan 255 kurangi 0 sama dengan 255. Broadcast itu adalah penjumlahan ya, hasil dari wildcard ditambah dengan network ID. Contohnya 192.168.0.0 itu ada IP network ID-nya. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.255.
Otomatis broadcastnya adalah 190 tambah dengan 255 adalah 255, tidak ada carry di sini. 0 tambah 0 0, 168 tambah 0 168, 192 tambah 0 192. Untuk rank host itu adalah network ID plus 1 sampai dengan broadcast minus 1. Host awal itu adalah network ID plus 1, host akhir broadcast dikurangi 1. Jumlah host itu adalah jumlah IP address yang bisa digunakan untuk host ID per network atau subnet. Jumlah host didapatkan dari rumus 2 pangkatkan 32 kurangi prefix dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena sudah digunakan untuk yang pertama adalah IP address. Karena digunakan untuk network ID dan yang satunya digunakan untuk broadcast ID. Makanya dikurangi 2. Jadi jumlah host itu adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Prefixnya berapa? Misal prefixnya 24 berarti 2 pangkat 8 dikurangi 2. Gitu. Nah, di sini ada contoh. Misal IP 192.168.10 dengan prefix 26. Maka jumlah hostnya adalah 2 pangkat 32 kurangi 26 dikurangi 2. 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Artinya 2 pangkat 6 dikurangi 2. 64 dikurangi 2 sama dengan 62 hostnya. Nah, untuk menentukan broadcast, wildcard, network ID gitu ya, netmask itu ada banyak cara. Ini hanya salah satu cara. Jadi kalau misal teman-teman punya cara yang lain, dipersilahkan ya. Misal dulu waktu SMK ada cara yang lain, itu bisa digunakan. Kemudian untuk subnetting, subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Fungsinya adalah yang pertama, mempercepat pengiriman data, kemudian memudahkan pengaturan atau manajemen alamat, dan penggunaan IP address yang lebih efisien. Nah, pembentukan subnet, jadi yang dibagi adalah host ID-nya ya. Host ID nanti menjadi subnet ID yang baru dan host ID yang baru. Teknik subnetting ada dua. Yang pertama FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Yang kedua VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Untuk FLSM itu adalah teknik memecah network menjadi beberapa bagian subnet yang sama besar, dibagi berdasarkan jumlah subnet yang akan dibuat dan masing-masing subnet memiliki ukuran yang sama. Untuk VLSM itu adalah Variable Length Subnet, ya, dibagi menjadi beberapa bagian yang ukurannya mengikuti jumlah host pada masing-masing subnet. Jadi sesuai dengan kebutuhan seperti ya. Masing-masing subnet memiliki ukuran yang bervariasi. Bisa sama, bisa beda seperti ya. Jadi ikut jumlah hostnya. Jadi misal jumlahnya yang kebutuhan host 2 dengan kebutuhan host 20 itu akan berbeda panjangnya. Nah, ini ada contohnya. Contoh FLSM diketahui sebuah network 192.110 dengan prefix 24 dibagi menjadi 3 subnet. Seperti itu. Kalau VLSM, jadi kalau FLSM itu ciri-ciri soalnya adalah sudah jadi 3 subnet ya, tidak dijelaskan panjang subnet kebutuhan hostnya berapa. Tapi kalau VLSM dia akan disebutkan kebutuhan host untuk gedung A itu 110, kebutuhan B 30 atau C 60 atau yang menyesuaikan seperti itu. Nah, perhitungan subnetting FLSM itu 2x makin berkurang ya. 2x X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask, kemudian jumlah host per subnet 2Y kurangi 2, Y adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir kelas C. Blok subnet itu didapat dari 256 kurangi dari oktet terakhir subnet mask, alamat host dikurangi broadcast. Ini contoh VLSM. Nah, nanti bisa dijelaskan atau dilihat ya di slide. Nanti saya kirim ke LMS. Perhitungan subnetting VLSM seperti ini.
Saya kira teman-teman sudah dapat ya dari praktikum atau mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Di praktikum kan sudah jelaskan. Nah, dari penjelasan yang di praktikum yang masih bingung di bagian mana nanti kita coba ulas lagi di sini. Ini sebenarnya sudah tinggal langkah-langkah sih. Nah, barangkali teman-teman ada yang ingin sharing, silakan. Saya tunggu sampai 17 lebih 10 ya. Mas, kalau yang bawah itu di minta itu ya? Apa enggak? Maksudnya agak dulu. Saya kambil kan. Saya kan.